Sekarang kita akan mempelajari tentang Federal Reserve System. Federal Reserve atau yang biasa dikenal dengan The Fed merupakan bank sentral dari United States. Sebagai bank sentral, The Fed tentunya dapat mengatur kebijakan moneter yang berlaku di US sana. Hal ini berarti The Fed juga mampu mengendalikan jumlah uang beredar yang dapat dibelanjakan untuk produk maupun juga jasa. Nah, dengan dapat mengatur jumlah uang yang beredar, The Fed ini juga memiliki pengaruh terhadap tingkat suku bunga dan juga kondisi kesehatan ekonomi United States secara keseluruhan. Tujuan dari The Fed ini adalah untuk bisa mengendalikan dua matriks utama yang paling penting dalam ekonomi United States, yaitu pengangguran dan juga inflasi. Federal Reserve memiliki beberapa alat yang digunakan untuk dapat mempengaruhi perekonomian, tetapi yang lebih difokuskan adalah kepada Federal Funds Rate, yaitu tingkat suku bunga yang digunakan oleh bank pada saat mereka saling meminjamkan satu sama lain. Setiap bank diwajibkan untuk menyimpan sejumlah dana nasabah dalam bentuk cash yang jumlahnya ditetapkan oleh The Fed sendiri dan seringkali disebut dengan Reserve Requirements. Nah, ketika sebuah bank pada suatu hari kekurangan cash, maka mereka akan menelpon bank lainnya untuk meminjam uang supaya mereka dapat mempertahankan persyaratan dari reserve requirements tersebut. Dengan mempengaruhi tingkat suku bunga antar bank ini, The Fed juga bisa mempengaruhi tingkat suku bunga jangka pendek lainnya. Sebuah bank tentu bisa mendapatkan keuntungan dari meminjam sejumlah dana dari bank lain dengan tingkat suku bunga tertentu dan kemudian meminjamkannya kembali kepada para nasabahnya dengan tingkat suku bunga yang lebih tinggi. Tetapi sekarang ketika The Fed menaikkan Federal Funds Rate-nya, para bank itu tentu saja tidak mau dong meminjam dari bank lain dengan tingkat suku bunga yang tinggi, tetapi kemudian meminjamkannya kepada para nasabah dengan tingkat suku bunga yang lebih rendah. Hal ini tentu saja akan membuat bank tersebut kehilangan banyak uang. Lalu apa yang terjadi ketika Federal Funds Rate-nya itu naik? Para bank ini akan membebankan kenaikan tingkat suku bunga tersebut kepada para nasabahnya. Hal inilah yang kemudian menyebabkan bagaimana Federal Funds Rate itu akan memberikan ripple effect atau efek riak pada keseluruhan tingkat suku bunga jangka pendek. Perubahan tingkat suku bunga ini juga berdampak pada ekonomi United States. Misalnya, jika ekonomi menunjukkan tanda-tanda penurunan, maka Federal Reserve akan menurunkan tingkat suku bunga sebagai upaya untuk bisa membalikan keadaan. Akibatnya, para bank juga akan menurunkan tingkat suku bunga bagi para nasabahnya. Nah, tingkat suku bunga yang rendah ini akan membuatnya terlihat lebih murah untuk dipinjam dan terlihat kurang menarik untuk ditabung. Hal inilah yang menyebabkan terjadinya peningkatan pada konsumsi, terjadinya peningkatan pada pinjaman, dan juga peningkatan investasi. The Fed berharap bahwa tindakan tersebut akan mengarah pada ekspansi pasar karena mengubah tingkat suku bunga tidaklah semudah itu. Untuk mendorong Federal Funds Rate menuju targetnya, The Fed melakukan operasi pasar terbuka atau Open Market Operations, di mana The Fed masuk ke dalam pasar obligasi untuk membeli dan juga menjual sekuritas-sekuritas milik pemerintah. Hal ini tentu saja akan mempengaruhi supply dan demand demikian akan mengubah Federal Funds Rate. Secara historical, open market operation hanya membeli dan juga menjual sekuritas pemerintah jangka pendek saja dan karenanya hanya akan mempengaruhi tingkat suku bunga jangka pendek. Tetapi sebagai akibat dari The Great Recession atau resesi hebat yang terjadi pada tahun 2008 kemarin, maka The Fed mulai mengubah kebijakan moneternya menjadi lebih moderate dengan cara mereka mulai membeli sekuritas jangka panjang dengan harapan untuk bisa mempengaruhi tingkat suku bunga jangka panjang. Nah, proses ini yang biasa kita kenal dengan sebutan quantitative easing atau yang biasa orang singkat dengan istilah QE.
Tindakan The Fed dapat mempengaruhi langkah-langkah ekonomi utama seperti pengangguran dan juga inflasi. Misalnya, menurunkan tingkat suku bunga jangka panjang dapat memungkinkan The Fed untuk membantu menurunkan tingkat suku bunga hipotek atau juga jenis pinjaman lainnya. Nah, hal inilah yang kemudian akan menyebabkan terjadinya hal-hal seperti orang-orang membeli rumah baru atau perusahaan mengambil pinjaman untuk bisa membuat pabrik yang baru atau bahkan juga meluncurkan lini produk mereka yang baru. Nah, proyek-proyek komersial yang baru ini akan membuat perusahaan memperkerjakan lebih banyak lagi orang dan dengan demikian otomatis akan membuat lapangan pekerjaan lebih banyak lagi. Namun ketika ekonomi tumbuh terlalu cepat atau bahkan sebaliknya ekonomi tumbuh dalam jangka waktu yang sangat lama, hal itu akan menyebabkan terjadinya inflasi, yaitu kenaikan harga barang dan juga jasa. Untuk menekan tingkat inflasi ini, maka The Fed menaikkan tingkat suku bunganya dengan harapan masyarakat akan malas untuk meminjam uang kepada bank. Nah, hal ini tentu saja akan membuat perusahaan mengurangi ekspansi mereka dan juga membuat masyarakat mengurangi konsumsi belanja mereka. Demand yang menurun ini akan membuat harga-harga menurun juga dan otomatis membuat tingkat inflasi semakin menurun. Oke, itu tadi adalah pembahasan mengenai bagaimana Federal Reserve dapat mempengaruhi tingkat suku bunga dan juga tujuan dari open market operation. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, dan selalu komen di video-video lainnya supaya kita bisa sama-sama belajar lebih banyak lagi tentang futures market. Saya Gloria dari channel Jeremy dan Gloria pamit dan God bless.